Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kita baca sama-sama doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir surat Yusuf. Kita sekarang masuk pada ayat ke-41 ya. Perhatikan suratnya ya, bisa dibuka mushafnya atau aplikasi jika menggunakan aplikasi ya. 40 atau 41? 40 ya? 41 ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibayis sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akhar fayuslabu fataqulu at-tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan ya. Jadi cerita sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa setelah Nabi Yusuf melewati ujian ya dihadirkan di depan para wanita, lalu para wanita terpesona ya, maka kemudian Nabi Yusuf berdoa kepada Allah ya agar lebih baik dipenjara ketimbang mendapatkan fitnah seperti itu ya. Nah, di sisi lain ya, wazir atau sang menteri ya, pejabat Mesir yang selama ini
merawat Nabi Yusuf, melihat ya juga ya bersama keluarganya, orang dekatnya, bahwa Nabi Yusuf sebaiknya dipenjara saja, ya, agar tidak semakin bertambah berita-berita buruk terkait dengan masalah ini, ya, dan juga agar ya keluarga pembesar ini terlindungi ya dari bahasa sekarang tercemarnya nama baik. Karena kalau Nabi Yusuf di penjara, nanti orang-orang akan beranggapan bahwa Nabi Yusuf melakukan kesalahan, bukan istrinya atau para wanita yang ada. Maka dipenjara Nabi Yusuf dengan tujuan seperti itu, ya. Dan kemudian tak lama setelah dipenjara, ya, Nabi Yusuf juga ditemani. Di penjara juga ada 2 orang, ya, yang dipenjara. Yang satu adalah orang yang tugasnya menyediakan minuman raja, yang satu lagi tugasnya adalah orang yang menyediakan makanan raja. Dan kemudian keduanya bermimpi, ya, bermimpi, ya, bahwa yang satu, ya, bermimpi apa? Ya, memeras anggur, memeras khamar, membuat khamar lah, ya. Yang kemudian yang satu lagi membawa roti di kepalanya lalu dimakan oleh burung roti tersebut. Nah, mereka minta Nabi Yusuf untuk mentakbir mimpinya karena mereka anggap Nabi Yusuf ini orang baik. Nabi Yusuf mengatakan bahwa saya dapat mentakbir atau mentakwil mimpi kalian, ya. Tapi sebelum itu Nabi Yusuf sampaikan, ya, ajaran-ajaran Allah, keimanan kepada Allah, ya, tuntutan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka setelah Nabi Yusuf menyampaikan, mengingatkan mereka untuk beriman kepada Allah, bahwa beriman kepada Allah adalah jalan kebenaran, jalan keselamatan, ya, barulah Nabi Yusuf menjelaskan tentang mimpi mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya sahibayis sijni, wahai, ya, temanku sepenjara, kedua temanku sepenjara, amma ahadukuma, adapun salah satu dari kalian berdua, yaitu yang bermimpi membuat anggur, membuat khamar, fayaski rabbahu khamra, ya, fayaski rabbahu khamra. Maka ditafsirkan di sini maksudnya adalah salah satu dari keduanya, ay as-saqi, yaitu yang tugasnya atau pekerjaannya suka menyediakan minuman, ya, bagi tuannya. Fayakhruju ba'da salasin, ya, jadi dia akan keluar setelah 3 hari ini. Fayaski rabbahu, ya, maka dia akan memberikan minuman rabbahu. Rabba di sini artinya bukan Tuhan, tapi tuan, ya. Dia akan kembali menyediakan minuman buat tuannya, khamra, yaitu khamr. Jadi ya zaman dulu, ya, ini di luar ajaran kenabian, ya, mereka yang menyediakan, yang disediakan adalah khamr. Artinya orang ini akan bebas, ya, akan bekerja lagi seperti semula. Mungkin kasusnya misalnya tidak terbukti, atau dia ternyata tidak salah, lalu dia dibebaskan, atau memang sudah habis, ya, masa hukumannya. Wa amal akhar, adapun yang lain, yang kedua, ya, yaitu yang mimpi apa? Yang mimpi membawa roti di kepalanya lalu dimakan burung, fayakhruju ba'da salasin, juga keluar setelah 3 hari. Fayuslabu, ya. Nah, yang kedua ini beda. Ya, yang tadi bebas, yang kedua ini bahkan akan dihukum mati. Bukan hanya itu, fayuslabu, lalu dia disalib. Ya, disalib itu artinya dibentangkan di depan orang, ya, dipampang, dipajang itu mayatnya. Fayuslabu, fatakulu tayru min ra'sih, ya, ya, karena dia udah jadi mati, udah jadi bangkai, lalu kepalanya sebagian dimakan oleh burung. Nah, itu tafsir atau takwil mimpinya, bahwa dia membawa roti di kepalanya lalu rotinya dimakan burung. Hadza ta'wilu ru'yakuma,
Ya, maka ini maksudnya adalah itulah takwil dari kedua mimpi kalian, ya. Kedua mimpi kalian. Ya. Atau mimpi kalian berdua. Ya. Meskipun di sini dia ada tafsirnya, ada penjelasannya. Faqala ma ra'ayna syai'an. Ya. Kalau dalam pemahaman yang umum, ma ra'ayna syai'an, oh sebenarnya kami nggak mimpi kayak gitu ya. Atau ada juga mengatakan mereka ini tidak percaya dengan takwilnya Nabi Yusuf. Ya, ini nggak benar tuh penafsiran kayak gitu, kan memang belum terjadi saat itu. Tapi Nabi Yusuf mentakwil itu juga bukan semata karena penilaiannya, ya dia sudah menjadi seorang nabi dan apa yang dia sampaikan ya tak lain adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan atau sampaikan. Maka Nabi Yusuf mengatakan qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Qudiya ai mananya tamma. Sudah sempurna. Sudah ada qadha, sudah ada ketetapan yang telah Allah tetapkan. Qudiyal amru, ya. Keputusan sudah Allah buat. Sudah Allah tetapkan. Alladzi fi tastaftiyan, yang sebelumnya kalian tanya. Tastafti itu bertanya. Ya, sa'altu ma'anhu, ya. Shadaqtu ma au kadzdzabtu ma. Ya. Shadaqtu ma au kadzdzabtu ma. Baik kamu berdua akui, terima atau dustakan. Gitu ya. Jadi kalian percaya nggak percaya, terima nggak terima, ini sudah menjadi ketetapan Allah, bakal terjadi apa yang terjadi. Ya, ya ini tentu tak lepas dari wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Bukan sekedar dia meramal begitu saja, tidak. Ya. Baik, kemudian Nabi Yusuf mengatakan apa? Wa qala lilladzi dhanna. Berkatalah Nabi Yusuf. Qala, yang berkata siapa? Nabi Yusuf. Ini kalau dalam Al-Quran, qala seperti ini butuh orang yang mentafsirkan, karena nggak dijelaskan di sini yang ngomong siapa. Tapi para ulama akan menjelaskan yang berbicara ini Nabi Yusuf. Wa qala lilladzi dhanna, maka berkatalah Nabi Yusuf kepada orang yang dhanna, dia duga. Nah, mana dia dhanna di sini bukan diduga tapi aikona, yang dia yakini. Annahu najim minhuma, bahwa dia akan selamat. Ya, siapa yang selamat itu tadi dari dua orang itu? Yang selamat yang mana? Tukang menyediakan minuman apa makanan? Yang menyediakan minuman, wa huwa saqi. Ya, karena tahu dia bakal selamat dan dia bakal kerja lagi sama tuannya. Apa kata Nabi Yusuf? Uzkurni inda rabbik. Ya, uzkurni inda rabbik. Apa maknanya? Ya, nanti kalau kamu udah bebas, kamu udah kerja lagi, kamu ketemu tuanmu, tolong ya. Ini bahasanya ibaratnya kamu kan udah saya kasih tahu nih, udah saya penuhi permintaannya. Ya, boleh dibilang balas budi lah. Apa yang Nabi Yusuf minta? Sebut nama saya di depan tuanmu. Ya, maksudnya apa? Sampaikan apa yang saya alami kepada tuanmu. Ya. Bahwa maksudnya inna fis sijni ghulaman mahbusan zulman. Maksudnya adalah agar orang ini menyampaikan kepada tuannya bahwa di penjara itu ada seorang anak, seorang pemuda yang dipenjara dalam keadaan zalim. Dizalimi dia di penjara, dia nggak salah, nggak apa segala macam, malah di penjara. Bukan dia yang melakukan semua itu selama ini, tapi karena dia mungkin orang kecil atau pejabatnya nggak mau namanya tercemar, dianya di penjara, begitu ya. Nah, udah disampaikan pesan Nabi Yusuf pada pemuda tadi. Fa kharaja, maka keluarlah pemuda itu memang sesuai dengan takwil Nabi Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Ini salah satu penafsirannya apa? Fa'ansahu, ya. Ternyata kemudian fa'ansahu syaitan, setan membuat dia lupa. Siapa lupa? Tukang minum tadi.
Zikra rabbi ay zikra Yusuf inda rabbi. Ya. Pas udah keluar, ya, tadi kan udah ada pesan Nabi Yusuf agar disampaikan. Pas udah keluar entah gimana, dia udah kerja lagi seperti biasa, lupa dia omongin itu masalah Nabi Yusuf sama tuannya. Ya kan begitu biasanya orang. Kalau udah senang dia lupa, gitu ya. Dia lupa bahwa Nabi Yusuf pernah berpesan itu ya. Sebab kalau dia berpesan bisa jadi nanti tuannya ini akan ya membicarakan ini gimana ada orang di penjara zalim begitu ya. Baik. Maka ya karena dia lupa ngomongin sama tuannya, falabitha. Labitha itu apa? Makatha, menetap. Ya, Yusuf fisijni di penjara bid'asinin. Sekian tahun. Bid'ah itu bilangan antara 3 sampai 9. Jadi tidak persis angkanya ya, meskipun banyak yang menafsirkan qila sab'an wa qila isnata asyar. Ada yang mengatakan ya bid'ah sinin itu adalah 7 tahun ya. Jadi gara-gara lupa diomongin sampai berlarut-larut sampai 7 tahun Nabi Yusuf di penjara. Ada yang mengatakan bahkan 12 tahun. Ya, 12 tahun. Ya. Baik. Kita lanjut lagi. Wa qalal maliku. Wa qalal malik, maka berkatalah al-malik sang raja. Ya, jadi ini kisah lain lagi nih, ya. Yang dimaksud raja ini siapa? Maliku Misr. Rajanya Mesir. Kalau di sini dalam tafsir Al-Jalil disebutkan Al-Walid bin Al-Walid, Ar-Rayyan bin Al-Walid namanya. Ya. Biasanya kalau di Mesir raja-raja disebut apa? Istilah atau julukan bagi para raja Mesir disebut apa? Fir'aun. Ya, maka ada yang mengatakan ini Fir'aunnya Nabi Musa, Fir'aunnya Nabi Yusuf. Ya, jadi Fir'aun itu bukan nama rajanya, nama julukannya. Kalau Romawi nama rajanya apa tuh? Kaisar. Kalau Persia apa Persia tuh? Heraklius atau apa begitu, saya lupa. Ya. Ya, jadi kayak kita lah. Kalau di Jogja itu apa nama ini ya? Sultan. Iya, Sultan apa namanya? Hamengkubuwono. Hamengkubuwono kan bukan nama aslinya, itu nama julukannya. Hamengkubuwono 1, 2, 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Raja-raja Mesir zaman dulu itu disebut Fir'aun. Ya, cuma yang terkenal apa namanya membangkang, kejam itu Fir'aunnya Nabi Musa. Kalau Fir'aunnya pada Nabi Yusuf ya lumayan dia. Ya, bagus, ya bijak. Wa qala al-malik, ya, jadi rupanya suatu kali sang raja ini bermimpi, inni ara, aku bermimpi, ay ra'aitu, aku bermimpi, sab'a baqaratin simanin. Sab'a baqarat apa? 7 sapi siman. Apa siman, Bu? Gemuk. Ya'kuluhunna ayyabtali'hunna yabtali'uhunna, ditelan ya, bukan dimakan lagi nih bahasa, ditelan. Sab'un ijaf, ditelan atau dimakan oleh 7 minal baqari ya, 7 sapi yang kurus, jamu ajfa. Ijaf itu jamu ajfa. Jadi raja ini mimpi aneh, dia merasa ini mimpinya aneh. Ya, 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Wasabu sumbulatin khudrin, dan juga ada 7 tangkai sumbulat. Sumbul itu tangkai, kayak padi itu sumbul. Khudrin yang hijau, wa ukhara, dan yang lainnya aisab as-sumbulat ya bisa. Jadi ada 7 tangkai padi yang subur, yang seger, hijau. Ada 7 tangkai ya, yang kering. Ya, ya gandum lah kalau di saat itu ya. Ada yang kalau ditafsirkan sini qadil tawat alal khudar wa alat alaiha. Jadi
7 tangkai yang kering ini melilit 7 tangkai yang hijau, bahkan lebih tinggi, ya. Jadi terikat atau juga tersembunyi, ya. Nah, bagi raja ini mimpinya aneh, ya. Maka dia umumkan, ya ayyuhal malak, wahai masyarakat, wahai al-malak itu apa namanya, orang-orang terdekatnya, penasehat-penasehatnya. Aftuni fi ru'yaya, ya. Bayyinu li ta'bira, jelaskan ini apa arti mimpinya. In kuntum lirru'ya ta'burun, ya. Kalau kalian dapat mentakwil mimpinya, begitu ya. Qalu, maka mereka al-mala tadi, para penasehatnya yang diminta oleh raja untuk menjelaskan apa itu mimpinya. Hadhihi adghatsu ahlam. Nah, ini yang kemarin kita katakan, ya, adghatsu ahlam, ya, bukan gusau ahlam. Kemarin saya bilang gusa, ya, adghats. Ya. Itu cuma apa istilah adghatsu ahlam? Adghatsu akhlaq, ya. Kalau orang kita bilang apa? Itu cuma bunga tidur, mimpi yang enggak jelas maknanya, enggak ada artinya, mimpi kosong, bunga tidur. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin, ya, kami juga tidak tahu bagaimana mentakbir mimpi. Ini kata penasehatnya. Wa qala alladziina naja minhuma, ya, entah bagaimana, ya, mungkin berita itu disampaikan kepada masyarakat, atau berita mimpinya raja itu disampaikan kepada masyarakat bahwa raja bermimpi begini dan begini, dan berita itu sampai kepada siapa? Alladziina naja minhuma tadi, ya, temannya Nabi Yusuf yang selamat, tukang menyediakan air, ya. Nah, sampai ke dia beritanya, maka dia katakan wa qala alladziina naja minhuma, maka berkatalah salah satu dari kedua pemuda tadi, waddakaro, ya, waddakaro ini asalnya, ya, asalnya wa atadzakkara wa tadzakkara, ya. Kemudian taknya berganti dal, ya, lalu zalnya diganti dengan dal, gitu ya. Itu ada ininya. Fi ibdalut ta fil asli dalan wa idghamu fid dal, ya, asalnya wa tadzakkara, asalnya begitu. Maksudnya apa? Dan dia ingat ketika dia dengar raja bermimpi seperti itu dan pengen tahu takwilnya, maka pemuda tadi ini ingat, ya, waddakaro ba'da ummatin, ya, ba'da hinin, ya, setelah sekian lama tuh, ya, kalau lihat tadi hampir 7 tahun baru ingat lagi, ya, tentang keadaan Yusuf. Jadi ketika dia dengar raja itu bermimpi dan pengen tahu takwilnya, ya, pemuda ini dengar, dia langsung apa? Ingat Nabi Yusuf. Nah, udah lewat 7 tahun, ya, udah lewat 7 tahun, dia ingat lagi. Oh iya, ya, bahasa kita begitu, ya. Saya punya teman di penjara dulu yang bisa mentabir mimpi. Ya, ini semua tak lepas tentu dari kehendak Allah, ya. Maka kemudian dia sampaikan kepada raja atau utusan raja, ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun, ya. Ya, orang-orang nggak ada yang berani mentakwilnya, dia kasih tahu nih pemuda tadi, saya akan bisa menyampaikan kalian tentang takwil mimpi tersebut. Fa arsilun, tapi kirim saya ke penjara untuk bertemu Nabi Yusuf. Ya, begitu. Farsaluhu, maka mereka mengirim tuh pemuda tadi untuk menemui Nabi Yusuf. Fata Yusuf faqala ya Yusuf ayyuhas siddiq. Ya, tadi pemuda tadi tetap tidak lupa Nabi Yusuf ini orang yang jujur, orang yang benar, al-katsirus sidq. Ya, jadi bukan cuma Abu Bakar aja yang dapat julukan as-siddiq, Nabi Yusuf juga dapat julukan as-siddiq. Maka disampaikan lagi mimpi raja, aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna. Ya, kasih tahu kami
tentang satu mimpi terkait dengan 7 ekor sapi gemuk yakuluhunna, dimakan oleh sab'un ijaf, 7 ekor sapi kurus, wa sab'i sumbulatin khudr, dan khudrin ya, dan 7 tangkai ya yang hijau, 7 tangkai gandum yang hijau ya, wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai gandum yang kering, la'alli arji'u ilan nas, agar nanti aku dapat kembali kepada mereka, maksudnya menyampaikan kepada raja dan para penasehatnya, la'allahum ya'lamun, dan agar mereka mengetahui apa takbirnya. Nabi Yusuf alaihissalam tidak panjang kalam, bahasanya begitu, langsung menjelaskan apa makna dari mimpi tersebut. Qala tazra'una ay izra'u, maksudnya adalah hendaknya, itu mimpi maknanya adalah kalian tanam sab'a sinina da'aba, selama 7 tahun da'aba, terus menerus nanam, terus nanam panen terus ya. Itu maknanya apa? Wahya ta'wilus sab'is siman, itu adalah takwil dari 7 sapi yang gemuk. Maknanya apa? Tanamlah ya padi ya, kalau di sana itu gandum, selama 7 tahun terus kan bisa jadi banyak tuh hasilnya. Fama hasattum fadharuhu, maka setiap kalian panen, fadharuhu fi sumbulihi, nanti kalian panen itu jangan langsung semuanya digiling, ditumbuk, biarkan dia fi sumbulihi, dia apa namanya? Apa gabah kalau di kita ya. Jadi masih gabah, masih ada kulitnya, jangan digiling langsung, biarkan dia disimpan. Ya tentu mungkin pasti ada teknisnya, ya ada teknologinya kalau orang sekarang bilang. Ya gimana biar itu li'alla yafsud, agar tidak rusak, illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit aja yang kalian giling ya untuk dimakan, selebihnya simpan di lumbung di mana agar tersimpan dalam waktu lama. Itu apa namanya takbirnya. Tsumma ya'ti min ba'di dzalik, nanti kata Nabi Yusuf akan datang sesudah itu, sesudah 7 tahun subur. Jadi akan datang masa 7 tahun subur, kalian hendaknya tanam ya tanaman ya, bahan makanan pokok ya, terus menerus, jangan berhenti. Nanti setelah itu akan datang sab'un syidadun, 7 tahun paceklik ya, mujadibat si'ab, sulit, akan datang masa yang sangat sulit. Wa hadhi ta'wilu sab'il ijaf. Nah ini adalah tafsir atau takwil dari 7 sapi yang kurus. Yakuluhunna ma qaddamtum lahunna ya. Nah 7 tahun yang pacaklik inilah kalian akan memakan simpanan makanan yang selama ini kalian simpan, minal habbil mazru' fis sinin al mukhsiba ya dari pacaklik, orang nggak bisa nanam, nggak bisa panen. Dari mana mereka makan? Dari simpanan yang disimpan pada saat musim subur ya. Takuluna fihinna illa qalilan mimma tuhsinun ay tadakhirun, yaitu yang kalian simpan di masa subur itu, yang kalian makan cuma sedikit dan kalian simpan. Baik. Kemudian tsumma ya'ti min ba'di dzalik, kemudian akan datang setelah itu ya. Jadi 7 tahun subur, 7 tahun paceklik. Setelah datang 7 tahun paceklik apa? Amun fihi yughasun nas. Nanti setelah 7 tahun paceklik baru datang lagi tahun
maka orang-orang mendapatkan hujan. Wa fi ya'sirun, dan barulah kalian bisa lagi membuat minuman, membuat anggur dan seterusnya, ya. Karena sudah datang lagi masa subur, ya, sudah normal lagi lah bahasanya, ya. Jadi mimpi raja tadi itu, ya, ternyata mengandung sebuah pesan bahwa nanti akan datang 7 tahun masa subur dan 7 tahun berikutnya masa paceklik. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tanam, ya, terus menerus, lalu simpan sebagian besar hasilnya dan sebagian kecil saja yang dimakan, agar ketika datang masa paceklik, ya, tidak terjadi kelaparan, ya. Baik, kesimpulannya Nabi Yusuf sampaikan tuh takwilnya. Orang tadi, pemuda tadi, sampaikan tuh ke raja. Itu takwilnya. Lalu apa kata sang raja? Wa qalal maliku, dan berkatalah sang raja, ya, lama jauh Rasul wa akhbaru bi ta'wilih, ya, ketika datang tadi orang tadi dan menyampaikan takwilnya. Ituni bihi. Ya, ini cara baca juga agak sulit ya. Gimana cara bacanya? Bukan i'tuni, bukan. Ituni bihi. Ya, jadi ini kayak gini nggak bisa nih kita belajar sendiri. Mesti ada guru yang mengingatkan. Kalau lihat tulisannya kayaknya baca bukan ituni tapi i'tuni. Tapi cara baca yang benar ituni bihi. Jadi seakan-akan tidak ada hamzahnya. Ya, dibaca panjang. Ituni bihi. Ya. Apa maksudnya? Datangkan orang yang tadi mentakwil itu kepada saya. Jadi raja ini merasa nggak puas sekedar mendapatkan berita dari orang lain. Saya mau orang itu yang langsung mentakwil datang ke hadapan saya. Datang ke hadapan saya. Maksudnya Nabi Yusuf, biar Nabi Yusuf yang datang ke saya, begitu ya. Ya tentu dia juga belum tahu bahwa ini seorang nabi. Ya. Falamma ja'ahu, maka dikirim lagi tuh utusan raja, ya, dikirim lagi utusan untuk menemui Nabi Yusuf, untuk menyampaikan raja tuh ingin bertemu sama kamu langsung, maka kamu mau kami bawa menghadap raja. Ya, falamma ja'ahu Rasul, ketika datang utusan raja itu kepada Nabi Rasul, kepada Rasul di sini bukan Rasulullah ya, bukan utusan Allah, tapi maksudnya apa? Rasul, utusan raja. Ya, jadi kadang-kadang memang bahasa dalam Al-Quran itu, ya, kita udah kadung dengan istilah nama Rasul, berarti utusan Allah. Tidak. Yang dimaksud di sini falamma ja'ahur Rasul, ketika datang utusan raja kepada Nabi Yusuf, wa talabahu lil khulus, dan minta agar Yusuf keluar dari penjara. Qala, Nabi Yusuf kali ini tidak langsung memenuhi. Oh enak, dia gembira langsung keluar, tidak. Qala qasidan idhara bara'atihi. Nabi Yusuf ingin menegaskan kembali, ya, kedudukannya yang sebenarnya tidak salah, ya, bahwa dia itu bara'ah, tidak terbukti berbuat kejahatan atau katakan sekarang pidana. Maka Nabi Yusuf nggak langsung memenuhi permintaan tersebut. Apa dia katakan? Irji' ila rabbik. Kamu kembali lagi kepada Tuhanmu. Lihat, Rabbi di sini bukan Tuhan, Tuhanmu. Fas'alhu. Tanya sama dia. Ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Ya. Bagaimana kondisi atau bagaimana cerita tentang wanita-wanita yang melukai tangan-tangan mereka. Ya, jadi ini kan peristiwa ini ya pastilah di kalangan raja, pembesar itu kan menyebar beritanya. Ada berita bahwa para wanita melukai tangan mereka. Bisa jadi yang sampai ke beberapa orang, bisa jadi mereka menduga karena Nabi Yusuf berbuat sesuatu yang
yang tidak baik, karena kan beritanya nggak detail disampaikan. Yang tahu Nabi Yusuf di penjara, ya berarti salahnya Nabi Yusuf. Inna Rabbi bikaidihinna alim, ya sesungguhnya Rabbi, ya ada yang mengatakan di sini bikaidihinna Tuhanku, ya atau ada yang mengatakan Tuanku, sebenarnya tahu akan tipu daya mereka para wanita tadi, ya para wanita yang dalam kisah sebelumnya itu. Ya. Baik. Maka apa yang terjadi? Faroja'a, utusan tadi kembali lagi tuh. Nggak langsung bawa Nabi Yusuf, nggak. Fa'akhbarul malik fajama'ahunna. Ya maksudnya Nabi Yusuf tuh pengen raja ini, ya memperjelas ini kisah atau cerita yang kemarin sempat rame itu kejadian sesungguhnya bagaimana, begitu ya. Sebab mungkin yang sampai ke masyarakat beritanya apa? Mungkin simpang siur, nggak terlalu jelas. Yang jelas Nabi Yusuf di penjara, ya seakan-akan Nabi Yusuf yang salah. Nah, raja ini bijaksana dia. Setelah dia mendengar Nabi Yusuf ngomong seperti itu, mungkin dia juga belum tahu sesungguhnya bagaimana. Fajama'ahunna, maka wanita-wanita yang kemarin rame beritanya itu dikumpulin lagi sama sang raja nih. Qala ma khatbukunna, ma khatbukunna. Ya kalau bahasa kita, emang apa sih yang sebenarnya terjadi pada kalian itu terkait dengan Nabi Yusuf, ya. Kepada Nabi Yusuf, emang ya bahasanya apakah Nabi Yusuf menggoda mereka menggoda, apa yang terjadi? Idrawattunna Yusufa an nafsih, ya ketika ya apa istilah kalian menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan sesuatu, ya maksudnya adalah raja itu ingin tahu bagaimana sikap Nabi Yusuf, apakah dia juga menggoda kalian? Ya, ada tampak dia tertarik sama kalian, begitu ya. Kulna, maka wanita tadi mengaku, kali ini mereka jujur. Hasyalillahi, sungguh ya demi Allah tidak. Maksudnya apa? Tidaklah Nabi Yusuf berbuat keburukan sedikit pun, ya. Ma'alimna alaihi min su, ya. Tidak kami kenal dia berbuat buruk. Yang kami tahu, kami lihat, kami rasakan dia tidak berbuat buruk sedikit pun. Sebab Nabi Yusuf cuma lewat saja. Ya tidak ada dia mengeluarkan kata-kata yang apa begitu menggoda, gerakan yang menggoda, tidak. Ya, jadi maksudnya ya itu terjadi semata-mata karena kami tertarik, terpesona dengan Nabi bukan karena Nabi Yusuf menggoda, menarik perhatian, bukan. Wa innahu laminas shadiqin. Jadi para wanita ini akhirnya memberikan kesaksian bahwa Nabi Yusuf ini orang benar. Ya, jadi selama ini berita itu dibiarkan saja rupanya. Mungkin sudah menyebar tengah masyarakat, ya. Ya, mungkin karena mereka orang besar, mereka malu, ya, untuk menyampaikan yang sebenarnya. Ya. Akhirnya di depan raja para wanita itu mengaku bahwa Nabi Yusuf ini nggak salah. Dia tidak berbuat apa-apa. Ya kasarnya kamilah yang tertarik sama dia. Ya. Innahu laminas shadiqin. Oh enggak, sebetulnya ada kemudian apa tadi? Kelewat ya. Hasyadillah ma'alimna alaihi min su. Ya. Ada yang kelewat? Qalat imra'atul aziz. Nah, ketika para wanita tadi sudah mengakui bahwa Nabi Yusuf tidak berbuat buruk sedikit pun, dia cuma lewat saja, dia tidak menggoda kami. Nah, ketika itu akhirnya sang istri pembesar imra'atul aziz, istri si menteri tadi, si pejabat yang ya Zulaikha lah ya, Zulaikha biar gampang, yang menggoda Nabi Yusuf, akhirnya di situ dia ngaku. Al-ana hasol haq, ya, ya sekaranglah saatnya yang benar diperjelas, biar nggak jadi berita-berita miring terus, biar nggak jadi rumor bahasa sekarang. Sekaranglah yang hak kita perjelas.
ana rawattuhu. Ya, maka Imratul Aziz ini mengatakan, akulah yang menggodanya an nafsi agar dia berbuat serong atau selingkuh kepadaku. Ya, jadi kali ini dengan tegas dia mengakui kesalahannya. Wa innahu laminas shadiqin. Ya, dan sungguh dia Nabi Yusuf adalah orang yang benar. Jadi dia nggak salah, Nabi Yusuf nggak salah. Ya, Nabi Yusuf tidak salah. Begitu. Baik. Jadi sudah sekarang jelas di hadapan raja bahwa berita rumor yang tidak sedap tadi tak lain adalah ya perbuatan yang tidak baik dari istrinya pembesar dan juga para wanita itu. Ya, sedangkan Nabi Yusuf sama sekali tidak berbuat hal seperti itu. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Ya, ini ada yang mengatakan ini ucapan Nabi Yusuf, tapi juga ada yang mengatakan ini ucapan Zulaikha. Ya, kalau dalam tafsir ini yang ngomong Nabi Yusuf. Jadi kesimpulannya, berita tentang bahwa para wanita itu termasuk Zulaikha mengaku bahwa mereka lah yang salah, ya. Nabi Yusuf tidak salah sama sekali. Maka Nabi Yusuf menyatakan, ya, kenapa Nabi Yusuf bersikeras tadi itu? Untuk agar raja menjelaskan dulu, ya, sebelum saya menghadap kepadanya menyampaikan masalah ta'wil, bagaimana solusinya, saya ingin diperjelas dulu kedudukan saya agar nama baik saya tidak tercemar. Dzalika liya'lam. Ya, ini semua saya lakukan, ya. Kenapa tadi sampai begitu ngotot minta ini diperjelas dulu kedudukannya? Liya'lam agar, ya, Al-Aziz atau pejabat Mesir tadi itu, suami Zulaikha, agar dia tahu anni lam akhunhu, bahwa aku tidak berkhianat terhadap keluarganya. Ya, sebab memang berat, ya. Betapa Nabi Yusuf diasuh sejak kecil, dirawat, dikasih segala kebutuhan, lalu ada kesan tuduhan dia berkhianat, berbuat serong sama istri, itu kan berat sekali. Itu secara moral bagi orang yang baik sangat menjatuhkan martabat. Maka Nabi Yusuf ingin agar itu diperjelas dulu, ya, bahwa dia tidak berkhianat sama sekali. Bil ghaibi maksudnya saat tuannya tidak ada. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berbuat makar, ya, menipu atau memperdaya. Ya, kalau tadi kan istrinya Nabi Yusuf, Zulaikha, kan awalnya sampai menuduh Nabi Yusuf yang berbuat serong, yang memaksanya, yang mengajaknya. Maka Nabi Yusuf pertegas, ya, orang-orang yang ingin berbuat makar, menipu, berbohong, itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian penjelasan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, yang menjelaskan bagaimana Nabi Yusuf memberikan takwil, bagaimana raja lalu bermimpi, kemudian Nabi Yusuf memberikan takwilnya lagi, kemudian juga Nabi Yusuf mempertegas bahwa dirinya bebas dari pengkhianatan, khususnya kepada keluarga Azizu Misr, pejabat Mesir tersebut. Ada beberapa poin pelajaran yang penting dalam pelajaran ini, ya. Pertama, ya, pertama adalah bahwa, ya, orang yang berbuat baik, ya, pada akhirnya insya Allah akan, ya, mendapatkan kepercayaan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Meskipun mungkin dia awalnya dianggap atau dituduh berbagai macam tuduhan, ya, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Nanti akan ada masanya, akan ada saatnya berbagai macam tuduhan tersebut mendapatkan jawabannya, mendapatkan bantahannya. Tapi memang butuh waktu. Makanya ibu sekalian, ya, dalam kehidupan juga begitu. Kita ingin berbuat baik, kok ada aja orang yang suudzon, ada orang yang menuduh buruk. Tidak mengapa, yang penting kita jangan berubah dari kebaikan. Lama-lama orang akan melihat,
oh ternyata apa yang selama ini dituduhkan, selama ini diduga buruk, ya nggak benar. Biasanya orang akan sadar sendiri, oh ternyata dia nggak seperti itu. Sebab kadang-kadang tuduhan-tuduhan itu juga orang dapatkan apa? Karena dia mendengar dari orang lain, terpengaruh dari orang lain. Maka sabar terus dalam kebaikan. Yang penting kita jangan tergoda untuk melakukan keburukan atau membalas begitu saja. Ya, kita menuduh orang menuduh kita buruk, kita tuduh orang buruk, itu juga bukan cara yang baik. Biarkan saja kita bersikap baik, memberikan klarifikasi nggak apa-apa. Sampaikan saja, saya cuma begini. Terlepas mereka masih terus menuduh, nggak masalah. Begitu ya. Jadi kadang-kadang apalagi pada zaman sekarang sudah seringlah kita lihat sekarang juga di medsos banyak peristiwa-peristiwa orang dituduh ini, ternyata dia nggak seperti itu. Ya. Nah, kita juga begitu. Dalam kehidupan ada saja mungkin suara-suara miring dan lain sebagainya. Tapi kita terus jalani, ya bahkan kalau bisa kita berbuat baik, ya insya Allah pada akhirnya orang akan ya menyadari ya bahwa sebenarnya apa yang selama ini dituduhkan itu tidak benar. Yang penting kita hidup sedapat mungkin baik, wajar, normal, begitu ya, menjauhi perkara-perkara yang dapat mendatangkan persangkaan buruk dan semacamnya. Kemudian ya dalam kisah ini juga ya kita lihat pelajaran ya bagaimana pemuda tadi lupa akan pesan ketika dia sudah merasa nyaman, enak, selamat, begitu ya. Nah ini penting bagi kita belajar ya, mengambil pelajaran dari pemuda yang lupa untuk jangan mudah melupakan kebaikan orang, melupakan balas budi kepada orang yang berbuat baik kepada kita, walau sekedar berterima kasih dan seterusnya kita ingat ya. Maka ada kaedah ya, jangan lupakan kebaikan orang kepada kita dan lupakanlah kebaikan kita kepada orang ya. Biasa kita kebalikannya, sekali doang berbuat baik diingetin dulu kan kamu yang saya tolong dulu ya. Sementara orang berbuat baik menolong kita banyak sekali kita lupa ya. Dari pemuda tadi ini kita belajar ya, hati-hati ya kita melupakan kebaikan orang. Oh si fulan ini dulu pernah memberi saya ini, pernah menolong saya ini dan seterusnya. Ingatlah ya kebaikan-kebaikan saudara kita kepada kita, walau sederhana, walau kecil ya, agar ya kita lebih mudah menghormati orang lain. Jangan sampai ingatnya kalau lagi butuh, ada maunya ya, tahu-tahu ada WhatsApp assalamualaikum, padahal udah 5 tahun gak pernah nongol. Ini tiba-tiba assalamualaikum, ada apa ya gitu ya. Kalau sekedar kangen rindu aja sih gak masalah ya. Tiba-tiba ada duit nggak 500, nah itu repot. Meskipun bisa jadi orang itu butuh, coba kemarin kemana saja begitu ya. Artinya ya terbiasalah kita ya paling tidak mengucapkan terima kasih, mengapresiasi, atau ada hal-hal yang sekiranya orang itu butuh juga hendaknya kita perhatikan. Jangan mudah lupa dengan kebaikan orang lain. Kemudian pelajaran lain juga yang penting ya, pelajaran yang penting ya dari kisah raja ini yang bermimpi ya. Ini kalau bahasa sekarang ini bahasa masalah besar ya, bisa dilihat dalam skup yang kecil. Maka ya dari mimpi dan takwil yang Nabi Yusuf sampaikan, betapa pentingnya kita dalam kehidupan selalu punya antisipasi, punya perkiraan jauh ke depan ya. Baik dalam skala kecil kita, keluarga itu, setiap kita itu bukannya takut, tapi sudah memprediksi, mencoba. Ini anak kita sekarang 7 tahun ya, baru SD. Kita jangan merasa wah gampang lah, kita cuma SD gratis lagi atau biaya sedikit. Nanti dia akan SMP, SMA, kuliah, biayanya besar. Itu juga harus kita perhatikan. Bukan berarti kita takut dia, tapi antisipasi. Ini nanti dia sekolah harus bagus, harus gimana caranya gitu ya. Jangan nanti baru dipikirkan, tidak, boleh dipikirkan sekarang ya. Apakah kita nabung kah, investasi kah, atau apakah, atau kita bekerja, atau kita hemat begitu ya. Karena
ke depan ya akan membutuhkan banyak biaya. Begitu ya. Antisipasi yang lain juga nggak apa-apa. Kesehatan, kita harus sehat, kita jaga kesehatan. Kenapa? Karena anak banyak masih, kita harus sehat. Hal-hal gitu nggak apa-apa. Itu masalah-masalah duniawi. Ya memang tentu masalah-masalah agama juga penting kita persiapkan. Semuanya kita persiapkan. Akhiratnya kita persiapkan. Maka kita ngaji, kita belajar. Dunia juga kita persiapkan. Ya, jadi jangan kemudian udahlah gimana nanti saja. Tidak. Ya, ini pelajaran yang bagus dari kisah Nabi Yusuf. Persiapkan, antisipasi, hemat, ya mengatur. Bukan cuma hemat, bukan berarti pelit ya. Mengatur, menata mana yang buat ini cukup gak, ini cukup gak. Ya, jadi bisa nanti kita lihat. Ya, jangan juga kita selalu melihat orang begitu. Kita belum tentu bisa begitu. Ya, jadi jangan sampai kalau bahasa ekonomi apa, besar pasak daripada tiang. Ya, itu diatur tuh. Ya kalau orang-orang liburannya ke Bali, kita mah cukup dah ke kebun raya misalnya gitu. Karena kemampuan kita. Ya, kan sama-sama liburan juga. Ya, cuma beda ya, sesuai dengan kemampuan dilihat-lihat. Nah, itu kenapa? Karena memang kita harus mengantisipasi daripada nanti akhirnya pulang liburan jauh-jauh balik-balik ngutang misalnya. Itu kan repot. Jadi penting yang kayak gitu diperhatikan. Ya. Apalagi kalau udah skalanya besar kayak negara, ini udah penting sekali ya. Bahasa ini sering dijadikan sebagai bahasa pentingnya negara itu memperhatikan betul bagaimana pengeluarannya, bagaimana antisipasinya. Ya, bahkan kalau lihat kasus ini, ya bagaimana masalah pertanian itu sesuatu yang sangat penting. Ya, makanya ada istilahnya bukan ketahanan keamanan, tapi ketahanan pangan. Ya, ini sebenarnya negara kita luar biasa, disebut negara agraris. Ya, harusnya mah, pakai ada mahnya. Harusnya mah, ya kita udah cukup, nggak perlu impor sana sini. Ya, ini apa-apa diimpor. Harusnya, yes, dengan negara seperti ini luar biasa. Ya, kalau kita bandingkan kayak negara Jepang itu buah-buahnya mahal sekali. Melon itu bisa jutaan harganya. Karena di sana susah nanamnya. Ya, kalaupun nanam teknologinya harus tinggi dan seterusnya. Ya, kita tinggal nanam doang, nyiram sekali udah selesai. Cuma kadang-kadang kurang dikelola dengan baik. Ya, pertanian kurang bagus, pupuknya susah dan seterusnya. Ini sebenarnya semualah ya buat baik dalam tataran kita pribadi, negara dan seterusnya. Ya, akhirnya lebih senang beli. Ya, sampai garam aja impor. Ibu percaya nggak, garam impor? Laut selebar jagat, garamnya impor. Nah, itu yang kenapa impor? Karena kalau impor dapat apa nanti? Dapat komisi. Ya, itu dia. Wah, ini kemana-mana ngomongnya nih ya. Tidak apa, menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita akan menjadi tokoh dan pemimpin di negeri ini, ya, sehingga kalau jadi pemimpin mereka betul-betul memperhatikan kesejahteraan masyarakat, begitu ya. Itu pelajaran yang penting, antisipasi, ya. Dari takwil Nabi Yusuf, antisipasi. Ibu-ibu juga kita semua lah ya, saya. Ini anak kita nanti bakal gede, bakal besar. Bagaimana kira-kira mereka? Ya, pertama perhatikan keimanannya, ibadahnya, ketaatannya. Perhatikan juga bagaimana nanti mereka dapat ilmu pendidikannya. Kan perhatikan pendidikan gak cuma sekolah selesai, tidak. Orang tuanya mempersiapkan. Ya, itu harus pandai juga kita mengatur hal-hal seperti itu. Ya, insya Allah kalau itu semangat akan Allah kasih jalan. Kemudian yang terakhir, ya banyak pelajaran-pelajaran di sini. Ya. Di sini juga akan kita dapatkan betapa pentingnya seseorang menjaga martabat dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Kitalah yang paling bertanggung jawab terhadap kehormatan diri kita. Ya, jadi jangan sampai ada perbuatan, sikap, ucapan yang kemudian membuat orang lain berbuat tidak baik kepada kita. Ya. Sehingga kalaupun ada upaya seperti itu,
Karena sejak awal kita sudah dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan diri, insya Allah akan Allah lindungi, insya Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga, ya, dan relatif insya Allah lebih terhindar. Tapi kalau seandainya ya seseorang dari awal tidak menjaga kehormatan dirinya, tidak menjaga mungkin omongannya kah, pandangannya kah, pergaulannya kah, ya, walaupun bisa jadi awalnya dia tidak berminat, lama-lama dia akan terseret, lama-lama akan menarik orang untuk berbuat buruk, ya, berbuat buruk, kemudian menjatuhkan martabatnya dan seterusnya. Ya, kadang-kadang kita lihat ada orang yang difitnah macam-macam ini, ya mungkin ada orang yang buruk memfitnah, tapi dia kadang-kadang juga orang yang difitnah itu juga perbuatan dan perilakunya memang mengundang fitnah orang lain, mengundang fitnah orang lain. Ya, kadang ada orang yang aduh saya dicaci maki, betul sih, yang mencaci maki nggak bagus. Cuma kadang perbuatan dia mengundang caci maki orang, ya, mengundang orang ngomong tidak benar. Maka jaga kehormatan diri, ya. Apalagi pada zaman sekarang orang bisa sangat mudah melakukan berbagai macam tuduhan. Paling tidak kita jaga dulu. Itu insya Allah akan lebih membuat kita terjaga dari perbuatan buruk. Kalaupun ada orang yang berbuat buruk, insya Allah kalau kita sejak awal menjaga kehormatan diri, ya, akan Allah lindungi, akan Allah carikan jalan kita untuk terbebas. Ya, sebab pada akhirnya nanti orang nyari bukti mana, ternyata nggak ada buktinya. Yang ada cuma fitnah. Itu kalau sejak awal kita menjaga. Tapi kalau tidak, wah kita udah kesana kemari, ya orang akan menduga macam-macam. Nah, Nabi Yusuf difitnah udah seperti itu. Tapi ya kalau bahasa sekarang track record Nabi Yusuf udah bagus. Nggak ada bukti kalau dia menggoda, mengucapkan ini, nggak ada. Ya, makanya kemudian akhirnya gampang, namanya dipulihkan kembali. Ya, namanya dipulihkan kembali. Baik, demikian Ibu sekalian pelajaran kita dari surat Yusuf ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Tadi salah satu pelajaran yang saya adalah jangan mudah merupakan kebaikan orang lain pada kita. Bagaimana kalau misalnya orang lain telah berbuat baik pada kita dan terus kita balas budi, jadi tidak cuma mengingat aja. Terus bagaimana juga dengan orang yang memberi kebaikan kepada orang lain, tapi dia itu kadang suka, saya sering ngasih kebaikan kepada dia, tapi dia tuh nggak pernah ada imbal baliknya begitu. Ada apa? Ada imbal baliknya, maksudnya nggak pernah, misalnya kasih makanan gitu ya, yang dengan aja, misalnya kasih makanan ke tetangga, tapi yang kasih makanan itu nggak pernah ambil lagi ke dia gitu. Jadi selalu berdiri terus cerita kayak kasih seperti itu aja. Enakan dia. Iya. Ya, intinya berbuat baik memang sedapat mungkin ya. Kalau bahasa orang apa sekarang ya, nothing tulus lah ya. Maksudnya dia mau ngomong apa kayak, mau apa kayak, yang penting kita berbuat baik. Ya, kadang ada orang balasannya kurang baik atau dia nggak merespon, ya itu anggaplah bagian dari ujian kita, bagian dari ujian kita. Insya Allah secara umum ketulusan yang sifatnya total itu akhirnya akan mendapatkan respon yang positif. Ya, meskipun ada orang yang memang senangnya mengeksploitir, memanfaatkan kebaikan orang, ya itu anggaplah bagian dari ujian kita. Ya, bagian dari ujian kita. Ya, apalagi misalnya kadang ada orang tidak mampukah atau dia sibukkah atau apa. Ya, jadi lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan dorongan dan keinginan ya menyenangkan saudara kita, dan itu juga bagian dari pahala yang besar dan seterusnya. Adapun kita kalau mendapatkan kebaikan dari orang, memang bukan hanya sekedar apresiasi dari segi ucapan, respon. Ya bagus kalau kita balas jasa, atau bukan balas jasa bahasanya. Ya membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, dan itu menjadi bagus. Dan itu bagian dari apa yang disebut namanya tahadu, saling memberikan hadiah atau sedekah atau hadiah. Itu tidak mengapa, itu bagus malah. Ya, membalas kebaikan dengan kebaikan. Cuman memang ya tidak perlu memberatkan diri.
ya, dia kasih kita duren, kita kasih duren lagi lah, susah juga, ya. Ya, misalnya dia uangnya banyak, kita uangnya sedikit, ya. Tapi sekedarnya bahwa kita ingin berbagi, ya, ingin kasih hadiah, silahkan. Ya, jadi itu bagus sekali kalau memang kita dapat membalas hadiah, ya, atau kebaikan dengan kebaikan. Makanya, ya, ini juga sekaligus kita ingatkan terkait dengan program sodakoh kita. Sudah, ya, insya Allah ini bagian dari kita ingin berbagi kepada saudara kita. Siapa yang menerima, siapa yang membutuhkan, apakah kita dapat bagiannya atau tidak, ya, itu kita jadikan sebagai niat kita untuk membantu saudara kita, ya, untuk membantu kebaikan bersama, sudah, ya. Dan siapapun orang yang mendapatkannya juga hendaknya dia ingat betapa saudara-saudaranya sangat peduli dengan dia, paling tidak dia doakan, dia berterima kasih dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Baik, kita baca khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabb Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma afrigh alaihim sabran wa thabbit aqdamahum. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal shuhada'ahum wa fukka asrahum ya rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin al mu'tadin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.